Ternyata selain tidak boleh berhenti belajar, kita juga harus belajar berhenti. Ekspedisi ini biarlah seperti bumi, menopang meski diinjak, memberi meski dihujani, diam meski dipanasi. Merak merupakan saksi bisu di mana kita akan mendapat banyak pelajaran dan pengalaman tentang arti kusut. Orang awam akan menilai kusut itu selalu diartikan dengan kejelekan. Padahal jika kalian mau membuka wawasan yang lebih, arti kusut sebenarnya kacau. Jadi bisa disimpulkan banyak arti dalam sebuah kalimat. Jadi jangan sering menjudge sesuatu jika kalian tidak bisa mengambil hikmah dari sebuah gambaran pengalaman. Kali ini kita akan melihat dari berbagai sudut pandang dalam satu perjalanan, terutama untuk pengalaman malam ini. Dari awal berangkat sampai tiba di Merak ini, jumlah sewa sangat-sangat tidak menguntungkan untuk sebuah bus dengan sistem seperti Family Raya Ceria. Tapi sebenarnya untuk bus FRC sendiri memang kalau berhenti lebih lama dari bus lainnya, karena kru selalu mempersilahkan penumpang agar bisa beribadah sekaligus bisa makan dan membersihkan diri. Berbeda dengan bus lain yang kadang hanya memberi satu pilihan dari ibadah atau makan. Kadang bisa dilakukan dua-duanya, tapi begitu nyari busnya sudah disemprot kru karena dicari kemana-mana ternyata masih sedang sholat. Tapi kalau naik FRC dijamin lama dan bisa merokok suantai sekuat paru-parumu. Bedanya dengan bus ALS, jika uang jalan tidak mencukupi, bus ALS akan keliling hingga menginap di beberapa loket dulu sambil menunggu sewa. Tapi kalau FRC, meski uang jalan dirasa kurang, maka yang terjadi harus terus berjalan maju ke depan. Dan itulah yang terjadi dengan bus kita. Bisa disebut Family Raya Ceria ini buat IMT adalah bus perang jarak jauh. Family yang sudah selesai family Chevron, family Raya, Kumpaya yang sudah selesai family Chevron. Dari sini Ramayana silakan sarapan dulu Pak, bus nasi silakan. Kira tadi kan Rio, sahabat juga. Oh, jadi itu. Iya. Kamu tahu kan ya ini kirim ke. hitungan tuh. Otak lu udah perlu pegawai. Kawan ke dia dulu. Hah?
dia rugi. Tak kotor. Tak tahu merendahin orang, menjatuhkan orang. Orang buah. Ya. Berwaras lagi. Berwaras lah atas ya. Pas berwaras. Tak ada itu. Hah? Mungkin hari lah tahu. Berwaras tadi. Yang bingung. Wah, tarik. Tarik tadi naik. Sikor. Gua pakai motor tadi. Biasanya motornya titiknya sini. Kita tuh pasus. Karena suasananya jangan kejakitan ini kan enak santai. Bang, latih poling kau. Bang apa nih? Lagi mulio. Ya. Balik lah. Dia mesti rapi. Balik lah. Adik abang kan nak nikah ya yang paling kecil tu. Di Pulau Jam. Tak apa-apa kalau bagi abang bapak tu orang cuma bergerah tu lah, tak apa-apa tu. Masih gede-gede ke apa? Itu kapal ni. Tak. Saya lah mau abang. Mesin elok mesin tu. Ya. Kalau sempat tidak dirompak bangku, mungkin abang bawa itu ya, mau abang Parkir rapat di pinggir laut ya. Sini. Tembok tu. Rapatin. Caranya ntar Ya, apa lagi di kebun nah? Mau mangkit. Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja, yang polos hatinya bercerita. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada.
Pas, mantap. Galak. Terus, mantap, galak. Selamat pagi, jadi kita udah di atas dek kapal ya. Suasananya gerimis ternyata. Tadi saya tinggal tidur karena memang antriannya nunggu kapal yang kedua, jadinya ya luar banget. Ini jam 5:04 baru kita dapat kapal. Tadi masuk kapal kan jam 4 dari jauh. Itu ada sumber waras. Nah ini kita kurang beruntung ya, jadi dapat kapal yang nggak ada ruangannya sama sekali. Nah itu cuma satu-satunya yang ada ruangan, cuma buat kru sopir, tidur sopir. Karena di sini hujan, penumpang juga pada balik lagi ke parkiran bawah. Soalnya ini cuman kayak gini kapan nanti. Nggak tahu nama kapalnya apa. Nah ini kita tadi masuk dari sini. Nah itu cuman ada satu ruangan di situ tapi berbayar 12.000. Kalau yang gratis nggak ada, cuman kayak gini. Tuh, kapalnya kecil banget, cuman kayak gini. Penumpang juga bingung mau duduk di mana kehujanan. Tuh kasihan. Ini ada toilet, ada musola, ruang tertutupnya yang gratis ada musola ini. Tuh hujan, nggak ada tempat lagi, cuman lesehan supir. Nggak tahu penumpangnya duduk di mana. Hujan, kelihatannya dari itu hujannya kelihatan. Nggak ada ruangan buat duduk sama sekali. Kalau mau duduk bayar ini, tapi gratis nggak ada. Saya nggak tahu tidur malam lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Selamat malam, Pak Sukenar, malam Merak. Akhirnya kita bisa sampai di atas kapal, meskipun kondisinya harus seperti ini. Sampai saat ini, kita dan penumpang belum bisa menemukan tempat untuk istirahat menunggu sampai kapal bersandar di Bakauni. Menunggu di parkiran kendaraan jadi pilihan sementara untuk saat ini. Mau tidur di dalam bus, saya juga lagi benci dengan dinginnya hembusan AC. Mending berada di kapal dan terkena hembusan angin malam, meskipun bisa dibilang angin kurang bersahabat karena cuacanya benar-benar gampang menyerang kesehatan. Keluar dari bus dan langsung disambut suhu hangat dari kepulan asap kendaraan membuat suhu tubuh meningkat, dan jangan risih jika ketika memakai jaket atau sweater akan terjadi kelengketan antara kulit dengan baju yang kalian kenakan. Sebelum masuk ke kapal sebenarnya banyak drama yang kita lalui, cuman mungkin bagi penumpang awam akan mengira ini adalah hal biasa tentang bus sedang masuk ke pelabuhan dan antri masuk ke kapal. Tapi buat yang memahami kondisi kabin depan akan dirasa sangat berbeda. Terutama ketika mengetahui kru sedang kelimpungan mencari cara agar bus tetap bisa menyeberang ke Sumatera. Bingung juga mau menceritakannya, tapi sebisanya akan kita coba jelaskan meskipun nggak terlalu detail. Yang pasti ini pengalaman pribadi Mimin melihat peristiwa luar biasa dari perjuangan sebuah bus agar tetap bisa membawa penumpangnya sampai di tujuan. Pokoknya intinya kru selalu punya ratusan cara agar tetap bisa melewati penyeberangan ini meskipun harus menunggu lama dan mendapat kapal yang notabene lebih banyak mengangkut truk daripada kendaraan pribadi maupun bus besar. Mungkin karena terlalu banyak penumpang di parkiran kendaraan di kapal, akhirnya satu ruangan dibuka dan seluruh penumpang dipersilakan untuk duduk-duduk sambil menunggu kapal tiba di Bakauni. Tapi tidak dengan cuacanya, semakin malam malah semakin deras, angin dan gemuruh gluduk malah semakin gencar turun ke bumi. Air hujan perlahan-lahan membanjiri dek paling atas dari kapal, dan yang paling ngeri adalah ketika petugas kapal mengumumkan kepada seluruh penumpang agar memberitahu keluarganya yang di rumah bahwa kita sedang berada di kapal ini dan berlayar di jam sekian. Meski tidak diberitahukan kenapa, tapi rasa was-was makin memicu perasaan, takutnya kalau ada apa-apa. Bukannya mendengarkan, kita malah nyari kursi panjang dan langsung mangap. Sudah nggak kuat melek lagi dari Solo sampai Merak. Sekarang waktunya merebahkan diri. Lumayan kan 3 jam tidur sementara.
các bác cửa thật rồi tung ta bang tulis tuh setiap buka YouTube di Meraon sadar Magapu atau Naga satu lalu gelombang naik mobil susah naik. Nah, apa tuh bang? Mana? Setiap buka YouTube atau TikTok, nah, selalulah di pelabuhan itu tidak dermaga 1, dak 2, dak 6, dak 7 segala itu pasti lonjak-lonjak itu dah. Betul itu begitu guna tuh karena gelombang. Mobil tak bisa naik, mobil tak terbalik lah dermaga 6. Apa hijau itu? Enggak. Oh, orang memang. Nah, ini kejadian di Merak Bangkoni tadi pagi. Gelombang naik sama. libur malah bakap tadi itu ada yang kencang saya kalau Iko dermaga 3 ya. oh ada itu ada Oh, berkembang. Ada. Ayo, bantu dulu, Pak. Hah? Apa? Erik. Mas turun area. Kalau dari Jawa ada penduduk Pak. Enggak, Mas Jawa enggak. Oh, berdompeng. Ya dia punya dompeng juga. Awak dompeng awak gawe. Dia tanya Bang Iwannya. Tapi awak hancur gara-gara razia dulu. Raja, oh iyalah. Gara-gara razia temanku awak ngumpul sekarang ini raya. Ngumpul ini tak ada siap. Ya. Doa itu juga jarak. Doa becok itu penting ya. Kalau ngisi pilih raya yang sisa-sisa penumpang yang boleh.
Timur kita. Mana? Kalau pada pemainnya ramah. Label. Nah ini kita rehat di siang malam ya Kalianda. Jadi ini istirahat ketiga kita di trip kali ini. Ternyata rehatnya di siang malam. Ini kita nggak sendirian. Ini bis kita baru datang. Dan di belakang saya ada Sinar Jaya yang lebih dulu parkir. Entah ini parkir atau memang terpal di sini kurang tahu. Tapi dari tadi di sini kita nggak tahu makan apa enggak hari ini. Ya lihat nanti aja. Jaraknya kalau hanya berangkat Sumatera emang gitu ya, jaraknya deket. Merak makan di kapal ngenyemil, nyampe Lampung pasti berhenti lagi. Di sini juga keinginan buat mandi juga hangus ya, soalnya udaranya bikin sakit nih, dingin-dingin gerimis dari kapal terus gerimis terus sampai sekarang. Pokoknya trip kali ini lawannya cuaca terus, memang musim-musim hujan sebelum puasa ya. Oke, tetap ikuti ya. Kita barusan makan ya, tapi disuruh makan di ruang kru lagi, jadi rezeki anak soleh. Itu Bang Kopral lagi bersih-bersih bisnya, sampahnya dibersihkan. Dan ini baru datang ada Putra Remaja, kita belum pernah ya naik Putra Remaja. Lampung Wonogiri, loh, tembus Wonogiri pakai Evolander ini kalau nggak salah ya, dari New Armada. Suasananya dingin banget ya. Jadi Mimin saranin kalau naik bis yang biru ini, kalau malam bawa selimut sendiri aja, soalnya dinginnya pakai banget. Kalau kata Bang Rudi tadi, kalau yang di depan memang dinginnya kayak yang Mimin rasain, tapi kalau tengah ke belakang malah lebih dingin katanya. Untungnya kita duduk di depan jadi tidak terlalu dingin. Jadi Mimin saranin kalau naik bis lewat lintas tengah seperti bis kita ini Family Raya. Nah, pemberhentian pagi ini kalau di siang malam atau di sekitar Kalianda wajib makan ya, karena pemberhentian berikutnya jauh banget. Paling deket itu Batu Raja, itu lama banget. Jadi kalau nggak makan nanti pusing di jalan, mending kalian makan. Tapi kalau di siang malam memang harganya lebih mahal dari biasanya ya. Soalnya di sini tapi enak banget kok. Tapi enak banget, cuman ya itu di atas 40.000 lah sekali makan. Kemudian kalau nggak mau, kalau budgetnya terbatas bisa makan di sebelah sini. Itu ada mie ayam sama bakso sama soto. Itu bisa sekitar 25 ribuan. Kalau makan di luar juga nggak apa-apa. Nggak tahu sih dimarahin apa enggak, tapi ada di sini warung-warung. Oleh-oleh juga ada. Selamat pagi, kita sudah sampai di rehat ketiga di rumah makan siang malam Kalianda. Bagi penumpang yang ke toilet bisa masuk dan lurus saja, dan yang mau makan langsung bisa duduk ke dalam rumah makan. Kita akan berhenti sangat lama di sini karena pemberhentian berikutnya sangat-sangat jauh. Berhenti lagi di sekitaran Batu Raja yang kurang lebih akan ditempuh setengah harian. Kemungkinan malam hari baru istirahat makan lagi. Untuk kondisi sikil terkini lumayan jarem karena jarak di kursi deret kiri sangat sempit. Tapi beruntungnya belum bengkak dan kita masih terus sambat, jangan semangat.
Iya besarnya dulu gitu. Oh kan? Yang malam. Berapa bang beli? Yang mana? Yang besar ini? Yang besar suara bang. Yang merah ini? Iya yang besar suara tuh. Yang ini 390. 390. 90. Baru. Baru. Sekiannya ada. Hah? Sekiannya ada. Ada. Berapa? Ya, sekitar Ini udah nikah kamu Cok? Ganti cas HP. Cas HP aku dulu lihat campur jangan dia. Shit. Lah. Kan kau banyak Cok sama Cok. Yo, apa? Ini dua. Waduh. Itu. Dan selatan. Yang Pacitan Selatan. Wah, itu. Dari Jambi tuh. Terasi penuh. Berapa orang? Mau ke atas barangnya. Oh, wih gitu nih ya. Salah set up guys. Mana ambil mana yang untung banyak? Mulai dari sini kita akan terus menyisir jalanan Sumatera Selatan, tapi sebelum itu kita akan menjelajah Provinsi Lampung yang tak kalah luasnya dengan Sumatera Selatan. Karena kita ketahui di episode sebelumnya kita bisa di luar dugaan, hanya butuh 12 jam untuk bisa sampai di Merak. Jadi masih banyak sisa waktu yang kita miliki karena telah memangkas waktu sangat cepat ketika di Pulau Jawa. Jadi sekarang waktunya jalan santai keliling Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan lewat jalur biasa, karena waktu tempuh kita masih terlalu cepat dari biasanya. Cuma premi yang beda.
Kita sampai di jalanan yang terkenal dengan keangkerannya. Meski saat melintas di tanjakan atau turunan Tarahan, kita akan melihat view yang indah, laut beserta pulau dari atas ketinggian. Terlebih jika sore hari menjelang, kapal-kapal besar akan terlihat bersandar di bibir pantai. Namun di balik itu semua, tanjakan Tarahan menjadi salah satu titik rawan kecelakaan paling mematikan di Provinsi Lampung. Atau mampirnya di Musinda lah. Iya, Musinda tonjol. Untuk Paraya. Timur itu si Paraya tuh lah ya, enak makan jelas. Iya, Paraya. Enggak. Tak ada enak. Ya sebelum si Paraya lo makan apa namanya? Mega. Mega lah tutup. Tutup kan? Ah, tutup. Saya di situ ya. Yang malam atau juga di lewatnya. Nah, kalau Pariaman tuh udah pulau. Pariaman tuh dari tengok daerah aja kok. Itu banyak tuh orang-orang dari daerah Papampa. Nah, Papampa lu Baso nggak seberapa. Asli banyak ada di arah Pesaman no. Sama lah. Nanti kan mesti masuk. Tidak seberapa ya Baso tuh. Orang dari yang penumpang yang banyak dari situ tuh itu dari Pesaman. Pesaman itulah campuran pulau, itu orang Jawa. Tidak semua orang pribumi. Aku udah ada nomor bos itu. Kan orang itu minta nomor aku. Kalau kena olah dari dulu itu olah kamu dulu. Setiap orang yang kalau ada sewa aku tak pernah ngasih mobil lainnya kok. Family life. Kalau nak ngasih mobil lain bisa ya. Kamu sampai ke Basonya, awas kamu ya, saya bunuh kamu lagi. Kamu dengan aku di Baso diam ya. Nah, dari cerita-cerita. Nah, sekarang dan semua dengan aku baik. Lampung tak lagi di bawah. Oh ya Lampung mana Bu? Lampung. Akhirnya kita memasuki kawasan industri di Provinsi Lampung, mulai dari Katibung sampai nanti di Panjang. Padahal kalau kita mengingat daerah Panjang di Lampung ini, pasti di benak kalian yang terpikir warung pangku dan karaoke buka sidik jos. Ya, memang benar, kita sudah pernah satu bus dengan biduan yang juga membuka salon kecantikan sewaktu naik bus Sumber Waras Putra yang sempat menggeser kursi kita. Di sekitaran sini memang menjadi kawasan pusat industri dari Provinsi Lampung. Akan banyak terlihat bangunan-bangunan pabrik di kanan kiri jalan. Banyak yang merantau ke sini, baik dari Jawa maupun dari berbagai wilayah Sumatera selain Lampung. Kawasan industri ini juga menarik dari segi tatanannya. Tepat di sepanjang jalan yang dihiasi bangunan pabrik juga dilengkapi view yang langsung menghadap ke laut lepas. Tapi sayangnya karena daerah industri polusi di sini sangat greget. Jangan heran kalau jalanan yang kita lalui selalu banyak terlihat debu-debu di mana-mana. Cuacanya juga sangat panas kalau hujan tidak sedang turun. Makan belum gitu. Nih. Rica guguk. Rica guguk. Rica guguk. Nanti marah Pak Kopral deh. Kiri. Situ lah Lorena, mana lagi Lorena? Aku bilang situ Lorena. Sesuatu juga Lorena. Tempat kami naik ke sewa mana?
Mas.